Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk berkumpul di tempat ini, melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah hadirkan abang-abang kita yang luar biasa ini. Nah, ini ada Bang Ciko. Masya Allah. Sehat Bang Ciko ya? Alhamdulillah. Ada Pak Yatimin. Oh, ini. Alhamdulillah. Jadi tahu juga angkat dah. Iya. Barang baru stok lama ya. Barang baru stok lama. Ada bang kita Bang Rudi. Alhamdulillah Bang Rudi ya. Sehat ya Bang Rudi ya? Amin. Alhamdulillah dengan Allah. Nah, itu. Pada kesempatan malam ini materi yang kita akan diskusikan adalah memahami posisi jiwa di saat menerima takdir Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebelum kita bahas posisi jiwa ini, kita diskusikan dulu ini untuk memahami makna qada dan qadar baik dan buruk ini. Nah, kadang-kadang salah paham. Kita menganggap yang berbuat baik Allah, yang berbuat buruk Allah. Padahal Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, dan semuanya itu ada timbal baliknya, ada sekuensinya. Kita berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan, kita berbuat buruk maka akan dapat keburukan. Nah, jadi menciptakan, jadi bukan Allahnya yang berbuat baik berbuat buruk, tapi Allah menciptakan keadaan yang baik dan keadaan yang buruk, sifat baik dan sifat buruk. Allah ciptakan itu untuk kesempurnaan manusia. Ya, maka di situ ada keterangan Allah berjanji kepada makhluknya, jiwa-jiwa manusia ini memberikan ilham takwa dan ilham fujur. Nah, jadi istilahnya Allah menciptakan kita itu nggak ada campur tangan lagi di saat kita menjalani hidup. Karena apa? Fasilitasnya sudah dilengkapi semuanya. Sebenarnya kita tahu salah dan benar itu menggunakan akal, kita udah paham itu. Kalau akalnya dipakai dia tahu tuh, oh ini salah nih, ini benar sih. Cuman ya tadi di saat kita tidak sadar, jiwanya tidak sadar, maka akan terbawa dengan kondisi bujukan rayuan setan yang ada dalam diri atau nafsu kita. Entah itu nafsu syahwat, entah itu nafsu keduniawian, entah itu nafsu, banyak nafsu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Apa sih manfaatnya belajar kesadaran? Nah, manfaat belajar kesadaran ini agar kita bisa menjalani hidup ini sesuai kehendak Allah, ketentuan Allah. Jadi orang yang jiwanya sudah aktif sadar, dia akan dalam bimbingan Allah, menggunakan pikirannya dalam bimbingan Allah, menggunakan nafsunya dalam bimbingan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai menyalahkan Allah, yang berbuat baik Allah, yang berbuat buruk Allah. Nah, ini yang repot nih, bahayanya. Padahal Allah sudah menyediakan semua fasilitas dalam diri kita itu ya paling sempurna lah manusia ini. Dari mulai sifat
hewani, sifat malaikat, sifat nabi, sampai sifat Tuhan, sifat Allah pun ada dalam diri kita. Fasilitasnya itu. Itu setelah kita renungi, kita sadari bedanya kita belajar kesadaran dengan tidak itu dalam aplikasi kehidupan tadi. Nah, bedanya kalau kita sadar, kita menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan itu dalam bimbingannya, dalam kasih sayangnya. Jadi ibaratnya nggak semau gue gitu. Jadi Allah menggerakkan kita, bukan Allahnya yang datang terus gerak-gerakin kita, tapi udah ada fasilitas yang namanya ruh itu si sang penggerak. Dikasih kuasa oleh Allah si ruh ini untuk menggerakkan tubuh kita, menggerakkan semua organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi udah ada wakilnya masing-masing, fungsinya masing-masing di situ. Nah, makanya di sini kadang-kadang kita salah memahami. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, ini kadang-kadang rancu, Bang. Untuk sebagai alat mengenal Tuhannya. Nah, dijadikan diri ini alat untuk mengenal Tuhan. Bukan mengenal diri, mengenal Tuhan. Karena yang bisa memperkenalkan diri Tuhan ini ya Tuhan itu sendiri, bukan diri kita. Nah, itu berserah. Makanya nanti ketemunya itu di saat kita berserah total kepada Allah, di situ akan mendapat bimbingannya. Apa fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk kita komunikasi dengan Allah? Yaitu ruh tadi. Dikarenakan ada ruh itulah kita bisa komunikasi dengan Allah. Tapi dengan cara apa? Berserah tadi. Semuanya berserah, jiwa, raga, dan ruhnya berserah. Makanya banyak yang begitu dalam aplikasi bingung, Bang. Kalau nggak benar-benar jiwanya itu duduk dalam kesadaran, gitu loh. Contoh begini, loh kalau semuanya Allah berarti yang jinah Allah, yang judi Allah, nah gitu loh maksudnya. Tapi kalau jiwanya ini benar-benar duduk dalam kesadaran, menyadari Allah, otomatis dia akan memahami, gitu loh, mana perbuatan-perbuatan yang dia ridhoi, yang Allah ridhoi. Walaupun dia berbuat salah, Allah sedang memberikan pembelajaran untuk dia. Nah, ini kan pernah dicontohkan melalui apa? Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di saat Musa mengatakan, akulah manusia yang paling suci, akulah manusia yang paling pintar, akulah manusia yang paling mulia pada masanya itu. Nah, di saat dia mengakui itu, akhirnya turun perintah kan. Hai Musa, kau berguru ke Khidir. Nah, Nabi Khidir jiwanya dalam udah keberserahan kepada Allah. Dia udah duduk, istilahnya kesadaran jiwanya itu udah duduk menyadari Allah. Sehingga apa? Di setiap langkah dan tingkah lakunya itu sesuai dengan kehendak Allah gitu loh, Bang. Nah, begitu dipertemukan kan Nabi Musa bertanya kepada Khidir, Assalamualaikum Khidir, aku ingin berguru kepadamu. Ini pakai bahasa saya aja ya. Ya boleh Musa, kata itu. Tapi jangan banyak nanya. Nah, begitu dia ikut perjalanan, ngelihat tingkah lakunya yang aneh-aneh, ya pasti nanya. Gak kuat, gak nanya, pasti nanya. Nah, ini perbedaannya. Padahal sama-sama Nabi istilahnya. Tapi kan Allah itu nggak lagi ngasih pembelajaran kepada Musa. Karena dia masih merasa paling ini, nah, ternyata ada
makhluk Allah yang memang dalam kehidupannya itu dalam bimbingannya gitu loh. Di saat Khidir membunuh anak kecil, jelek, lah Musa kaget loh, apa dibunuh tuh anak. Sedangkan Khidir melakukannya dalam bimbingannya Allah gitu loh. Udah dikasih tahu bahwa itu anak nanti membahayakan orang tuanya. Tapi jangan kita jadi ikut-ikutan jadi Musa, jadi Khidir. Ya enggak juga. Minimal kalau kita sadar di saat kita melakukan kesalahan itu ada pembelajaran gitu loh. Misalkan kita pernah melakukan zina. Nah dari kesalahan itu di saat disadarkan ada pembelajaran kenapa sih zina ini diharamkan. Kan gitu. Disitulah mulai kita disadarkan, oh iya karena zina dengan ini caranya binatang, bukan caranya manusia. Tapi Allah izinin nggak? Ya izinin aja. Kan gitu. Tapi ada juga kita ini misalkan sadar nggak sadar, tapi Allah mau melindungi kita. Contoh misalkan, ini mau zina nih, udah sama-sama di kamar hotel nih, udah di dalam kamar nih. Pas begitu sama-sama naik birahinya, nafsunya, tiba-tiba ceweknya teriak Allahu Akbar, tiba-tiba tuh barang langsung lemas bang. Nah itu tandanya apa? Masih dilindungi oleh Allah agar kita tidak berbuat zina. Padahal kita nggak sadar gitu. Tapi itulah Allah. Kalau dia sayang sama umatnya ya dia. Tapi misalkan walaupun terjadi, nah itu akan ada pembelajaran gitu untuk dia. Ya mungkin dia terjadi, istilahnya nggak terjadi itu dilindungi oleh Allah itu mungkin karena dia itu sebenarnya ahli ibadah gitu loh. Cuman dikarenakan terbujuk raya setan, dia mau melakukan zina tapi Allah sayang sama dia. Begitu perempuannya teriak Allahu Akbar ya langsung lemes. Kaget ya. Nah, itu contoh aja sebenarnya. Nah, jadi kita harus paham positioningnya jiwa kita agar enggak salah paham tadi. Contoh sekarang gini, disuruh nerima, kalau jiwa kita enggak pada posisi yang tepat pasti enggak bisa nerima bang. Contoh apa? Kebanyakan yang dikeluhkan saat ini itu kan masalah ekonomi. Diberikan kesulitan ekonomi. Kenapa kok jiwa kita itu nggak bisa menerima kesulitan ekonomi? Karena posisinya nggak pas. Kesadaran jiwanya ini posisinya belum pas, sehingga apa nggak bisa menerima. Nah bagaimana caranya? Kan kita udah latih nih. Bertahun-tahun kita berlatih DN tuh level 1, 2, 3, 4 sampai Sipgoh kan. Berarti kan udah tahu sebenarnya posisi-posisi jiwa di level 1 seperti apa, 2 seperti apa, di level 3 seperti apa kan gitu. Nah, agar kita bisa menerima yang sesungguhnya menerima itu, harus kita posisikan kesadaran jiwa kita itu di nafi isbat itu, di level 4 itu. Kita dudukkan kesadaran jiwa menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, dudukkan kesadarannya di situ, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, kalau udah duduk di situ, begitu dia menerima takdir Allah itu dengan kekuatan Allah, bukan lagi dengan kekuatan dirinya. Nah, sehingga di saat menerima takdir buruk tadi, yang tidak enak tadi, kesulitan ekonomi tadi, begitu kesadarannya duduk menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, dia akan menerima, ya Allah, kondisi ini pemberian darimu. Nggak ada tolakan lagi gitu loh bang.
Karena posisinya udah pas, menyadari yang ada hanya Allah, yang adanya kekuatan Allah di dalam dan di luar. Nah, setelah dia terima, otomatis dia akan kembalikan. Yang ngasih kondisi susah ekonomi ini Allah, yang bisa merubah kondisi ekonomi ini Allah juga. Dia kembalikan. Nah, kalau saat udah kembalikan, pasti ada bimbingan dan petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, ini loh maksudnya. Kalau udah kondisi dalam keberserahan seperti itu, otomatis pikirannya dalam bimbingan Allah, usahanya dalam bimbingan Allah, bekerjanya dalam bimbingan Allah. Udah di situ akan kita saksikan solusi-solusi yang Allah berikan. Tapi kalau nggak duduknya, nggak posisinya nggak pas, pasti itu keluh kesah. Yang ada apa? Terpaksa menerima. Jadi menerimanya terpaksa. Akhirnya apa? Yaitu keluh kesah. Nyalahin ini, nyalahin itu. Tapi kalau posisi jiwanya pas, posisi kesadarannya pas, misal disitulah nanti kita saksikan. Menerimanya dengan kekuatan Allah, bersyukurnya dengan kekuatan Allah, meyakininya dengan kekuatan Allah. Jadi di saat dikasih kesulitan ekonomi, menerimanya itu dengan kekuatan Allah. Sehingga apa? Dia sadar, jiwanya menyadari keadaan saat ini pemberian Allah. Dia terima. Dia terima keadaan saat ini, dia syukurin keadaan saat ini, dan dia yakini keadaan saat ini adalah pemberian Allah. Jadi nggak beban dia menerimanya. Sehingga di situ pasti akan ada solusi. Di saat sudah kita bersyukur kepada Allah dan kita yakin dengan pertolongan Allah, itu pasti. Nah, cuman harus pas dulu. Kalau nggak pas, pasti jelimet di sini. Pasti main eyel-eyelan gitu loh. Kalau jiwanya nggak, duduknya nggak pas, pasti pikiran main nih. Lu harus usaha, lu harus gini. Memang bener. Tapi kalau dalam bukan bimbingan Allah, nanti akan jadi peperangan di dalam diri itu. Dan itu sering saya lakukan, sering saya alamin, terjadi gitu. Di saat kondisi lagi keadaan terpuruk, lalu mengandalkan pikiran atau mengandalkan keilmuan yang ada dalam diri. Pas begitu saya lakukan, malah tambah kecewa. Tapi pas begitu disadarkan oleh Allah, kita diam sebentar, kita silatun ke Allah, kita sadarin Allah, kita dudukkan kesadaran jiwa tadi, menyadari yang ada hanya Allah, yang adanya kekuatan Allah. Terus kita terima keadaan saat ini, kita syukuri keadaan saat ini, dan kita yakini keadaan saat ini adalah pemberian Allah. Tiba-tiba di situ dapat bimbingannya. Nah, kamu begini, kamu begitu. Akhirnya di saat menjalankan bimbingan itu, akal, pikiran, ilmu, perasaan itu sesuai fungsinya gitu loh, Pak. Dia akan berfungsi sesuai fungsinya. Bukan berarti dalam bimbingan Allah itu tidak pakai pikiran. Bukan. Tetap ada pikiran itu, tapi sesuai fungsi dalam bimbingannya gitu. Pikiran kita itu terbimbing karena jiwanya udah berserah tadi, sudah tidak ada akunya. Sudah tidak ada aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang tahu. Jiwanya sudah duduk berserah diri kepada Allah, sehingga di situ dapat bimbingan Allah. Nah, itu akan menjadi sebuah karya yang dahsyat di saat kita melakukan segala sesuatunya dalam keberserahan tadi. Contoh misalkan Pak Yatimin dalam nyetir nih. Ini di saat kita mau aplikasi, Pak. Nanti bisa Bapak bedakan sendiri tuh. Di saat mau nyetir, Bapak diam dulu sejenak. Sebelum menyetater mobil tuh, Bapak diam sejenak, Bapak sadari dulu Allah. Bapak silatun dulu ke Allah. Bapak sambung dulu ke Allah.
panggil dulu, ya Allah, ya Allah. Nah, di saat jiwanya sudah menyadari Allah, lalu dudukkan kesadaran jiwanya di level 4 tadi tuh, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, sehingga si jiwa ini menyadari segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan kekuatan Allah. Pas begitu udah kesadarannya udah duduk kan, begitu nyetater, jiwa ini menyaksikan bahwa nyetater ini dengan kekuatan Allah gitu loh. Si jiwa ini menyaksikannya pasti, jelas, dan tidak ada pengakuan lagi bahwa dirinya yang bisa. Nah, itu dalam bimbingannya tuh. Di saat bawa mobilnya pun dalam bimbingannya, ngegasnya, ngeremnya itu semua dalam bimbingannya. Jiwa Pak Yatimin tuh menyaksikan. Nah, itulah udah nol. Nah, itulah yang disebut hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Karena ini nyambung terus, mengikuti arahan-arahan perintahnya, dan bukan lagi akunya yang main di situ. Ya, kalau kita udah menyadari nyetir ini dengan kekuatan Allah, melakukan apapun itu dengan kekuatan Allah, ya berarti sudah sesuai dengan kehendaknya kan. Dan di situ pun kita menerima takdir baik takdir buruk pun tidak akan menjadi masalah. Makanya kalau udah duduknya udah pas, baik dan buruk itu ya nggak masalah gitu loh. Enak gak enak tuh ya nggak masalah kalau jiwanya udah duduk, karena dia menyadari enak dari Allah, nggak enak dari Allah, baik dari Allah, buruk dari Allah. Tapi harus duduk ya, nggak bisa kita pukul rata. Kalau belum duduk ya ngaco nantinya. Akhirnya apa pemikirannya? Ya nggak apa-apalah kita berbuat buruk juga, yang berbuat buruk Allah. Nah, itu yang repot. Nah, jadi Allah menciptakan baik dan buruk itu pasti ada sekuensinya juga. Ya, sampean harus siap menerima itu. Karena Allah memberikan sedikit kuasanya kepada manusia ini. Makanya ada sifatnya di dalam diri kita ini. Bisa mencipta, kan gitu. Itu sifatnya siapa? Nah, cuman bedanya kalau kita jiwanya sadar, menciptanya dalam bimbingan Allah, enggak merasa dirinya yang bisa. Makanya nanti ada pertanggungjawaban. Ya kan? Kalau semua Allah nih, ya berarti nggak usah ada pertanggungjawaban. Ngapain tanggung jawab lagi? Jadi Allah menciptakan itu dengan semuanya udah zlah gitu loh. Fasilitasnya udah semua lengkap. Tinggal kita gunakan. Cuman menggunakan fasilitas ini dengan berserah diri kepada Allah atau enggak, itu aja. Kalau dengan berserah diri aman. Tapi kalau mengandalkan diri atau mengandalkan yang lainnya, nah ini yang nanti akan mendapatkan pertanggungjawabannya kan gitu. Nah, di saat kita meyakini segala sesuatu itu kan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan keyakinan kita. Masih sadar nggak kita itu masih mempersepsikan Allah? Sadar nggak? Kita itu masih mempersepsikan Allah sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita tahu. Padahal Allah nggak begitu. Makanya kemarin saya sedikit bahas itu ya, Pan. Melawan arus pemahaman dalam diri, melawan arus keilmuan dalam diri, melawan arus pengetahuan dalam diri. Karena apa? Kalau kita batasi Allah itu dengan pengetahuan kita, ya sudah. Kita udah menduakan itu. Udah membatasi itu. Nah, ini proses-proses ini pasti akan kita lewati. Dan para teman-teman sama-sama berjalan pasti akan ngalami. Suatu saat nanti itu pasti akan bergejolak di dalam diri. Apa benar begini? Apa benar begitu? Sedangkan Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi ada
Allah kasih fasilitas untuk kita bisa komunikasi dengannya. Nah ini yang sedang kita pelajari. Dan udah dicontohkan oleh para nabi yang terdahulu. Kenapa Nabi Muhammad itu dibilang bodoh, umi, padahal manusia yang paling pinter, padahal dia saudagar kaya, tapi kenapa kok hidupnya sederhana sampai ngalamin kehabisan makanan gitu loh. Nah itulah saya bilang, dia berserahnya kepada Allah, tidak mengandalkan apa yang dia mampu, apa yang dia bisa gitu loh. Nabi Muhammad itu bodohnya ya di hadapan Allah. Makanya dia sebelum untuk berdakwah pasti dia berserah diri kepada Allah. Karena dia sadar, paham, yang bisa ngasih hidayah itu cuman Allah, bukan dirinya. Tapi kan dikasih pelajaran juga. Kan gitu. Kasih pelajaran juga tuh. Nih, saya kasih pelajaran bahwa yang ngasih hidayah itu bukan kamu tapi aku, kata Allah. Ini kan komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Allah. Itu udah diajarkan. Cuman kita sekarang pakai metodenya DNSA ini. Nah DNSA enggak jelimet, enggak banyak persyaratan, tapi harus kita mau melakukan. Dan pembelajarannya ternyata bukan hanya duduk timpu hu Allah doang, harus diaplikasikan. Nah sekarang ada buku terbaru dari Pak Setio Purwanto, itu Min Plus. Itu adalah pengaplikasian kesadaran jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini masuk. Jadi apa yang saya dapat dipahamkan Allah itu begitu keluar, oh ini sesuai gitu. Nah sekarang gini, Pak Yatimin setiap mau melakukan apa-apa diam dulu, menyadar, dudukan dulu, positioningnya harus pas dulu nih jiwanya nih. Di saat pas ngelihat makanan nih, ini hal kecil lah, perbuatan kecil lah istilahnya. Begitu Pak Yatimin ini sebelum makan, tapi Pak Yatimin dudukkan dulu kesadaran, menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri maupun di luar diri. Nah begitu udah duduk kesadarannya di situ, pasti si jiwa ini menyaksikan Pak Timin ini ngambil makanan dengan kekuatan Allah, buka makanan dengan kekuatan Allah, makan dengan kekuatan Allah. Ini kan penyaksian tuh. Tapi dalam kesadarannya tadi tuh, berserah kepada Allah tadi. Sehingga tidak ada lagi aku yang makan, aku yang mampu, aku yang bisa. Dan tidak ada lagi dia menyaksikan makanan itu yang ngasih kenyang. Ini kan di luar nih. Makanan itu yang ngasih kenyang, makanan itu yang ngasih tenaga. Tapi dia menyadari. Gitu loh. Di sebalik makanannya itu ya Allah. Yang memberikan kenyang ya Allah, yang memberikan tenaga ya Allah gitu. Kesadarannya menyaksikan terus. Nah memang untuk duduk di posisi ini perlu latihan dan perlu kesungguhan. Memang betul semua Allah yang menciptakan dunia dan akhirat, langit dan bumi serta isinya. Itu diserahkan kepada kita sebagai wakilnya. Makanya yang sanggup menjadi khalifah, wakil Allah ya manusia. Makanya di saat setelah kita jiwanya aktif sadar Allah, aplikasikan dengan 3T. Kan gitu. Nah itu tugasnya apa kita ini di dunia ini. Kita harus pahami. Yang pertama menjadi saksi Allah, yang kedua menjadi abdi, yang ketiga menjadi khalifah. Nah itu kita pahami tugas kita itu. Jadi di saat kita menjadi saksi itu memang harus benar-benar menyaksikan Allah. Jangan menyaksikan yang selain Allah. Nah itu tauhid yang lurus.
Tidak ada Tuhan selain Allah, benar-benar, karena yang disaksikannya hanya. Nah begitu ibadah, jadi abdi Allah. Ibadahnya itu bukan lagi karena surga, bukan lagi karena ini dan itu, tapi memang sudah karena Allah sudah. Nah ibadah ini pun luas, bukan hanya sholat 5 waktu. Di saat kita silaturahmi ini karena Allah, ya ibadah. Di saat kita saling diskusi, saling mengingatkan karena Allah, ya ibadah. Makanya hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk, nah itulah abdi. Nah sekarang khalifah, wakil Allah. Kalau kesadarannya ke Allah, ada nggak kira-kira mengakui aku loh yang ngasih? Nggak ada lagi rasa aku itu, tapi menyaksikan, oh saya memberi ini sebagai wakil Allah. Di saat Pak Yatimin dapat gaji, ya kan, menerima ini kan, menyadari bahwa rezeki uang ini bukan hasil kerja Pak Yatimin, tapi pemberian Allah, kan gitu. Nah kalau kesadarannya sudah menerima pemberian Allah, begitu Pak Yatimin salurkan kepada anak atau istri, kesadarannya apa? Kembali kepada Allah. Jadi tidak ada lagi aku yang menafkahi kamu loh, aku yang membiayai kamu loh. Sehingga tidak jadi beban hidup. Karena sebagai wakil. Ya kan? Allah mewakilkan kepada Pak Yatimin untuk mengantarkan rezeki uang untuk anak dan istri. Kalau sudah kesadarannya seperti itu, beban enggak? Enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kesadaran itu lepas kan? Enggak ke situ, enggak duduk kesadaran kita. Gua yang ngasih nih. Ini gaji gua nih selama sebulan. Itu lupa. Nah, lagi lupa sama kilo. Nah, kesadarannya enggak duduk, makanya kita harus benar-benar pahami posisinya. Nah, itu cara melatihnya ya seperti itu. Diam sebentar, sadari Allah, sambung dulu ke Allah, baru dudukkan kesadarannya itu. Menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan. Nah di saat kita mendengarkan orang bicara pun begitu, biar nggak sakit hati atau nggak kepancing emosi kita. Di saat ada orang ngomong, udah kita diamkan. Jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri maupun di luar. Nah yang di luar diri ini kan orang lain nih yang bicara nih. Kita menyadarinya di sebalik orang ini. Yang memampukan dia berbicara itu siapa? Allah, bukan yang bicara Allah gitu loh. Ngerti nggak? Jangan sampai salah paham. Jadi dia ini bicara dimampukan Allah. Kita menerimanya itu dengan kesadaran berserah diri kepada Allah. Jadi nerima. Nggak langsung protes. Cuman di saat ada sesuatu yang memang harus diprotes, si jiwa ini komunikasi dulu ke Allah. Ya Allah, apakah saya harus menyampaikan? Atau si jiwa di saat on itu pasti kalau ada perintah untuk menyampaikan pasti dia akan menyampaikan. Tapi si jiwa menyaksikan mulutnya ngomong ini bukan kemauan dia gitu loh, tapi menyampaikannya itu dimampukan Allah tadi, dengan kekuatan Allah tadi, sehingga masuk ke dalam kolbunya, ke dalam hatinya. Makanya itu bedanya. Di saat kita menyampaikan dengan bimbingan Allah, pasti masuk ke dalam. Slup. Paling cuman ya, oh iya. Tapi kalau menyampaikan dengan egonya, oh itu pasti kita nerimanya itu dengan pikiran kita, dengan ilmu kita. Nggak bisa begitu, nggak bisa ini. Nah itu loh. Akhirnya jadilah perdebatan. Nah makanya ada keterangan di saat kita benar-benar duduk kesadarannya itu, mulutnya menjadi mulut, langkahnya jadi langkah, tapi bukan jadi Allah gitu loh. Dengan bimbingan Allah tadi, jiwanya menyaksikan aja. Lah kok bisa ya mulut saya ngomong begini.
Jiwanya menyaksikan, oh ternyata Allah sedang mengajarkan melalui mulut saya ini. Ternyata mulut saya bicara ini dengan kekuatan Allah. Kalau udah Allah yang berkehendak ya nggak bisa ditahan udah. Allahnya di mana? Allah tak bertempat. Gitu loh. Jadi jangan mikirin Allahnya di mana. Kalau udah nyambung itu udah beda urusannya. Maksudnya bersama Allah. Bersama Allah itu kayak gimana sih simpelnya? Ya kalau yang kita pelajari ini di saat jiwa kita sadar Allah ya bersama Allah itu loh. Makna bersama Allah itu di saat kita sadar. Nggak sadar ya nggak bersama berarti. Karena apa? Di saat sadar pasti dengan bimbingannya. Nggak mungkin enggak. Karena apa? Jiwanya duduk menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, berserah kepada Allah. Sehingga apa? Pergerakan semua fasilitas yang ada dalam tubuhnya itu sesuai dengan kehendak. Sudah tidak ada akunya lagi. Walaupun kadang-kadang dalam aplikasi kita masih nggak seperti itu. Jadi itu kemarin itu saya bilang nyambung banget nih positioning jiwa. Dan memang dari dulu itu memang kita itu yang dikenjarkan itu dan aplikasi, bukan masalah nanti jadi sakti, bisa terawang ini terawang itu, udahlah capek saya begitu gitu loh. Itu nanti keluarnya hayalan tingkat tinggi gitu. Ujung-ujungnya nggak kuat stres. Nah ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Kita belajar makrifat, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai porsi masing-masing kita. Nggak perlu harus punya titel wali lah. Udah Yusuf aja, yatimin aja udah gitu loh maksudnya. Nggak perlu kita minta titel sebagai kekasih Allah lah, kejauhan lah. Nah, kalau positioning jiwanya tepat, nerimanya itu udah nggak terpaksa gitu. Oh, kehendak Allah, ya udah. Mau ngapain? Enak gak enak? Oh, kehendak Allah. Oh, dari Allah. Ya wis. Jadi nggak no comment no complain udah. Karena dia menyadari. Nah, nggak ada bisa ditandingin. Emang benar-benar dia udah bilang. Nah, itu. Nangis. Iya, memang Allah itu kan menciptakan. Ya, udah diciptain nih. Yang namanya makhluk, namanya keburukan, kebaikan kan gitu. Nah, yang diilhamkan itu, ilham fujur, ilham takwa. Nah, di saat jiwanya berserah ke Allah, kira-kira walaupun dikasih ilham fujur, maka akan menjadi sebuah pembelajaran dirinya, bukan Allah itu jahat, sebenarnya enggak gitu loh. Gimana sih? Justru Allah memberikan yang kita anggap buruk itu adalah sebuah pembelajaran agar kita paham kebenaran yang kebaikan yang hakiki. Yang baik dari Allah, benar buruk pun dari Allah. Maksudnya apa? Ciptaannya ini loh, manfaatnya pasti ada. Semua ciptaan itu pasti ada manfaatnya loh. Allah menciptakan semua makhluk itu dengan manfaatnya, dengan kegunaannya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak ciptaan Allah yang nggak manfaat? Paling yang kita anggap nggak manfaat itu ada, kan gitu. Kita yang anggap nggak manfaat gitu. Ya kan? Padahal Allah menciptakan semua dari makhluk yang terkecil, sekecil apapun itu ada manfaatnya untuk keseimbangan kehidupan di dunia ini. Kalau kita mau sadari, kalau kita mau tafakur, kalau kita mau berpikir. Ya kan?
tai kebo aja kita anggap kan nggak ada manfaatnya, padahal itu manfaat loh untuk tumbuhan, bisa menyuburkan tanah. Kita anggap nggak ada manfaatnya kotoran ya. Sesungguhnya itu ada manfaatnya. Makanya di sini yang kita perlu perdalami itu yaitu positioning jiwa kita. Kesadaran kita duduk di mana dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Makanya cara melatihnya itu dengan duduk timpu, tapi dalam aplikasi langsung itu loh. Diam sebentar, silatun, lalu kita dudukkan kesadarannya, sehingga apa, di saat kita melakukannya dalam kesadaran itu jiwanya itu menyaksikan. Udah nggak ada aku dah di situ. Akunya hanya menyaksikan. Pasti itu sesuai fungsinya. Jasad sesuai fungsinya, jiwa sesuai fungsinya, ruh sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah. Udah. Kalau bahasa kerennya jadi apa? Insan kamil ya. Apa bang? Nah, itu. Saya nggak paham dah tuh. Nah, jadi gimana? Ada yang mau ditambahkan Bang Ciko dari proses perjalanan kemarin? Cukup ya. Pak Yatimin gimana Pak Yatimin? Alhamdulillah ya. Ada yang mau ditambahin Bang Rudi? Ya ada, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di acara siaran langsung di Facebook ini. Salam hormat kepada pembimbing kita nih, ada Pak Stio Purwanto. Selamat malam Pak. Dan teman-teman yang lainnya juga selamat malam. Terima kasih yang sudah ikut nimbrung. Nah, jadi kita tarik kesimpulan dari obrolan kita tadi. Jadi kita harus benar-benar tahu duduknya dulu kesadaran kita, sehingga baru kita menyaksikan semua perbuatan Allah. Kalau udah duduknya benar tuh. Kalau belum duduknya benar mah jangan bilang perbuatan Allah. Gitu loh. Maksudnya apa? Yaitu untuk tidak salah persepsi dan pukul rata. Duduk aja mah gitu ya. Ibaratnya belum pancak lah kesadarannya. Yang gitu. Karena ini dalam aplikasi kan masing-masing, Pak. Dan kita sendiri yang ngalamin nanti. Sekarang kita akan bisa bedakan kok nanti di saat kita praktekkan tuh. Sebelum ngapa-ngapain kita menyadari Allah dulu. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan di dalam dan di luar. Dudukkan kesadarannya di situ. Nah, udah menyadari itu kan menyaksikan tuh. Kita bergerak dengan kekuatan Allah, kita berpikir dengan kekuatan Allah, kita melayani dengan kekuatan Allah. Kita semua itu jiwanya menyaksikan terus. Nah, kalau udah duduknya itu pas, itu akan menyaksikan ini semua perbuatan Allah. Allah ibaratnya gitu. Karena dia menyaksikan yang ada hanya. Tapi kalau misalkan belum duduknya pas, pasti akunya. Ini kan gua. Ini kan gua yang berbuat. Ini kan tenaga gua, ini kan kemampuan gua. Nah, ini yang harus kita semakin perdalam tentang duduknya kesadaran jiwa kita atau positioningnya yang pas. Karena kalau nggak pas disuruh nerima ya nggak bisa Pak, melintir Pak. Karena sering ngalamin. Aku yang kerja. Melintir kan Pak. Apalagi yang pas giliran nggak enak itu. Kalau disuruh nerima yang enak ya nggak banyak ngomong gitu, senyum-senyum gitu. Kalau disuruh nerima yang enak, kalau yang nggak enak ini, kalau nggak pas kesadarannya duduknya itu melintir Pak. Pasti timbulnya Pak, amarah, emosi, ya kan? Nyalain orang udah sialan dan semua segala macam keluar lagi. Nah, ini saya mulai coba untuk terapkan dalam di saat kita berantem sama istri atau beda pendapat sama istri itu, kalau kita diam dudukkan kesadarannya menyadari Allah itu pas begitu
dengeran omelan tuh otomatis kita tuh nerimanya itu bukan karena kemampuan diri gitu. Jadi ngedengernya itu dengan kekuatan Allah tadi tuh Pak, menyaksikannya. Dan kita pun menyaksikan di sebalik istri ini. Itu Allah yang memberikan kekuatan dia bicara. Nah, udah. Jadi nerimanya itu bukan amarah nanti yang keluar. Sebuah pembelajaran nanti. Apa sebenarnya Allah ini ngasih pembelajaran apa? Nah, akhirnya apa yang dibaca hikmah. Yang tanpa tertulis itu. Hikmahnya apa nih dengan kejadian ini? Akhirnya oh ternyata Allah ngajarin ini. Nah itu. Jadi Allah memberikan pemahaman secara langsung melalui pembelajaran yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ngalamin apa ya tiap hari itu pasti ada pembelajarannya. Kalau kita sadar. Tapi kalau nggak sadar ya itulah. Kalau nggak pas duduknya kesadaran ini. Pasti ngerasau. Timbul pasti kekecewaan, sakit hati, dan segala macam. Dan ini nyambung juga dengan pembahasan kemarin malam Jumat di Padepokan Patrap untuk meluaskan rezeki. Nah, kesadarannya itu harus didudukan dalam kesadaran tadi, Pak. Sehingga apa? Menerima keadaan saat ininya itu dengan kekuatan Allah. Bersyukur dalam keadaan saat ini pun dengan kekuatan Allah. Dan meyakini keadaan saat ini pun ya kekuatan. Nah otomatis di situ kalau udah segala sesuatunya itu dengan kekuatan Allah akan dirubah Allah. Dan itu tidak akan apa ya ibaratnya jiwa kita itu nggak ada tergoyahkan gitu loh Pak. Keadaan enak ya biasa, nggak enak ya biasa gitu ya, tetap alhamdulillah gitu loh. Nah cuman harus duduk dulu kesadarannya. Kalau belum, oh ya nggak bisa, enak aja lu, nah kan gitu. Makanya ini yang perlu kita pelajari. Jadi memang harus kita perdalam lagi, lalu kita aplikasikan. Dan kita coba sekarang untuk melatih positioning tadi. Jadi malam ini kita lakukan proses latihan memahami posisi jiwa tadi. Jadi beda dengan kita melakukan zikir napas gitu. Nah ini untuk melatih kesadaran yang posisinya aja, posisi di saat nanti aplikasi. Paham ya Pak ya? Seperti biasa, ngambil posisi yang nyaman. Mau sila, mau duduk timpu boleh. Bismillah. Kita kasih Boleh yang mau minum dulu. Nah, kita memohon kepada Allah, bimbingan Allah, agar kita bisa mengaplikasikan, memposisikan jiwa kita dalam aplikasi kehidupan nyata ini. Dan cara melatihnya sekarang kita benar-benar berserah, mematikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Lalu kita istighfar di hadapan Allah, minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Baik, kita mulai sadari Allah dulu, kita silatun dulu. Panggil dalam hati, ya Allah, ya Allah,
Biarkan napas keluar masuk melalui hidung dengan sendirinya tanpa harus kita atur. Dan sekarang mulai kita sadari Allah. Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, setelah kita menyadari Allah, kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam maupun di luar diri. Diam sediam-diamnya tanpa kita bergerak. Jasad kita diam sediam-diamnya tanpa merespon apapun yang dirasakan jasad. Di saat ada rasa kesemutan, terima rasa kesemutan itu tanpa harus komen. Cukup sadari, oh rasa kesemutan ini pemberian Allah. Udah. Ada pikiran yang seliweran, terima. Pikiran yang seliweran ini pemberian Allah. Tanpa harus dikomeni, terima aja. Dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Dengan duduknya kesadaran menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam dan di luar. Maksudnya yang di dalam apa? Yaitu tadi perasaan, pikiran, itu ada di dalam. Yang di luar ada suara, ada rasa gatel. Itu semua kekuatan Allah. Itu semua terjadi dengan kekuatan Allah. Cukup kita terima, saksikan bahwa semua itu kekuatan. Semua yang terjadi di dalam di luar itu dengan kekuatan. Dan pahami terus kondisi duduknya kesadaran kita itu, sehingga benar-benar jiwa ini paham. Lokasi duduknya jiwa ini paham, benar-benar paham di lokasi yang menyadari Allah, yang hanya kekuatan Allah. Sehingga nanti di saat mau diaplikasikan dalam kehidupan, tinggal langsung didudukkan aja. Kesadarannya dudukkan di wilayah itu, menyadari Allah dan menyadari kekuatan Allah yang ada di dalam dan di luar. Sehingga jiwanya otomatis menyaksikan segala yang terjadi itu dengan kekuatan Allah. Nah, di saat menerima pun dengan kekuatan Allah. Sudah ada, bukan akunya lagi yang menerima. Karena sesungguhnya diri ini tidak bisa menerima. Tapi begitu dengan kekuatan Allah, disitulah kita dimampukan oleh Allah menerima semua kehendak-kehendak Allah. Nah, sesungguhnya apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Adalah bimbingan dari Allah, adalah pelajaran dari Allah. Makanya setelah kita sudah menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, di situ akan membaca hikmah-hikmah kejadian. Jiwa ini bisa membaca tanpa ada tulisan. Dan itulah termasuk bimbingan langsung dari Allah. Diamnya kita itu bukan diamnya bengong gak jelas, tapi diamnya kita itu jiwanya menyadari Allah.
pasrah di hadapan Allah, menyaksikan kuasanya Allah, menyaksikan kebesarannya Allah. Menyaksikan kekuatannya Allah. Apapun yang disaksikan, apapun yang dirasakan, apapun yang kita dengar, terima dengan penuh kepasrahan jiwa ini di hadapan Allah. Pertahankan terus kesadarannya, duduk menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Lalu kita bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah. Bersyukur yang tanpa alasan, bersyukur yang tanpa sebab akibat, bersyukur yang benar-benar tulus dengan menggunakan kekuatan Allah. Terus pertahankan kesadarannya, duduk menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Sambil kita bersyukur, kesadarannya tetap duduk di situ. Terus pahami positioning di saat kita bersyukur. Tadi pertama kita positioning menerima, sekarang kita positioning bersyukur. Jadi kesadarannya tetap duduk menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah. Bukan mengandalkan kekuatan diri lagi, dengan kekuatan Allah. Powerful dengan kekuatan Allah. Setelah kita bersyukur, sekarang kita yakini pertolongan Allah itu sangat dekat. Kita yakini dengan kebesaran Allah itu semua bisa teratasi. Dan meyakininya itu dengan kekuatan Allah. Posisi jiwanya tetap menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sehingga jiwa ini yakinnya itu dengan kekuatan Allah, bukan mengandalkan kekuatan diri atau kekuatan jiwa. Sehingga benar-benar hakul yakin. Tidak ada lagi keraguan.
Tahankan terus kesadarannya, duduk menyadari Allah, dan yang ada hanya kekuatan Allah. Sehingga kita yakinnya kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Powerful yakinnya kepada Allah. Baik, saya akan akhiri latihan malam ini. Saya akan tutup siaran langsungnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.